wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Manajemen Pengelolaan Kelas akan memaparkan materi mengenai penciptaan iklim kelas. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6 yang beranggotakan Firdaus Indra Redani, Muhammad Arfatur Rizki, Seli Sonia, Muhammad Faris Rizkila, dan Lutfiah Az-Zahra. Langsung saja ke materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Firdaus. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Indra Redani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian iklim kelas. Menurut pendapat ahli, yaitu Hayden Miska dan Tarmidi, mengatakan bahwa iklim merupakan kualitas dari lingkungan yang terus-menerus dialami oleh guru-guru, mempengaruhi tingkah laku dan berdasar pada persepsi kolektif tingkah laku mereka. Selanjutnya, pendapat ahli menurut Tarmidi menyatakan bahwa iklim kelas adalah segala situasi yang muncul akibat hubungan antara guru dengan peserta didik atau hubungan antara peserta didik yang menjadi ciri khusus dari kelas dan mempengaruhi proses belajar mengajar. Dalam kegiatan belajar mengajar, di kelas terjadi interaksi antara guru dengan peserta didik, serta antar peserta didik lainnya. Keberhasilan kegiatan belajar mengajar di kelas sangat dipengaruhi beberapa faktor, mulai dari faktor guru dan peserta didik itu sendiri, sarana prasarana atau fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar, maupun suasana di dalam kelas tersebut. Dari beberapa pengertian ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa iklim kelas adalah suasana yang mendukung pelaksanaan pembelajaran yang muncul karena adanya interaksi antara guru dengan peserta didik serta peserta didik lainnya di dalam kelas yang mempengaruhi kegiatan belajar mengajar. Materi yang kedua akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai macam-macam iklim kelas. Yang pertama, iklim kelas dengan sikap guru yang otoriter. Pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung di dalam kelas, guru yang otoriter akan menggunakan kekuasaan atau kewenangannya untuk mencapai tujuan kegiatan belajar mengajar yang telah ditentukan. Yang kedua, iklim kelas dengan sikap guru yang permisif. Suasana kelas dengan sikap guru yang permisif ini ditandai dengan membiarkan peserta didik berkembang dalam kebebasan tanpa banyak tekanan, ancaman, larangan, perintah, atau paksaan. Yang ketiga, iklim kelas dengan sikap guru yang nyata atau real. Suasana kelas dengan sikap guru yang nyata atau real ini ditandai dengan pemberian kebebasan kepada peserta didik untuk melakukan aktivitas belajar di kelas diiringi dengan kegiatan pengendalian terhadapnya. Selanjutnya, materi yang ketiga akan disampaikan oleh Saudara Fatur. Saya Fatur akan menjelaskan tipe-tipe iklim kelas dan ciri-ciri iklim kelas. Dimulai dengan tipe-tipe iklim kelas. Menurut Borik dalam Prajitno 2008.172 mendefinisikan 3 iklim kelas yang dapat digunakan guru pada pelajaran-pelajaran yang berbeda, yakni tipe kelas kompetitif, tipe kelas kooperatif, dan tipe kelas individualistik. Yang pertama, kita jelaskan tipe kelas kompetitif. Di tipe kelas kompetitif ini siswa saling berkompetensi untuk memberikan jawaban yang benar atau untuk mencapai sebuah standar yang ditetapkan oleh guru. Di dalam pelajaran seluruh kelas, bentuknya dapat berupa siswa berlomba-lomba untuk memberikan jawaban yang benar. Iklim kompetitif dapat memotivasi siswa sehingga dapat meningkatkan prestasi murid. Yang kedua, tipe kelas kooperatif. Itu tipe iklim ini lebih efektif untuk kerja kelompok di mana siswa dapat bekerja sama dengan mendiskusikan sebuah topik atau menyelesaikan berbagai masalah di mana semua siswa diberi kesempatan untuk memberikan kontribusi, di mana siswa terlibat di dalam dialog
yang dipantau oleh guru. Mereka diizinkan berdiskusi dan mengemukakan ide-ide mereka semua. Dan guru boleh menyela atau membantu mempertajam diskusi mereka dengan memberikan gagasan yang diketahui oleh guru tersebut. Yang ketiga, ada kelas individualistik. Di dalam kelas tipe ini, penekanan terletak pada siswa yang menyelesaikan pekerjaannya secara mandiri dan menguji dirinya sendiri. Siswa akan menyelesaikan tugasnya dengan dipantau oleh guru dan didorong untuk memberikan jawaban yang dianggap benar atau salah. Ciri-ciri iklim kelas menurut C.F. Steret artikel 2013-292, ciri-ciri iklim kelas dalam komponen-komponen yang dilakukan oleh FESIF yaitu 1. Hubungan di dalam kelas berjalin dengan baik. 2. Dikodifikasikan dan terpajangnya tata tertib bagi peserta didik di ruang kelas dan di lingkungan sekolah secara umum yang setiap saat dapat dilihat peserta didik. 3. Pendidik mengajar dengan baik. 4. Semua penggunaan kelas rasa kepuasan terhadap iklim kelas yang ada. Selanjutnya materi yang keempat akan disampaikan oleh saudari Lutfia. Faktor yang diperhatikan dalam menciptakan iklim kelas yang positif. Yang pertama, sarana dan kegiatan belajar. Pemberitahuan kegiatan belajar yang disampaikan kepada siswa akan memberikan dampak positif terhadap iklim belajar. Yang kedua, pengaturan fisik. Sebelum kegiatan belajar dimulai, lingkungan fisik hendaknya ditata sehingga tampak menyenangkan. Misalnya, penataan meja kursi dan letak tempat tulis. Yang ketiga, pembukaan pembelajaran. Pembukaan pembelajaran dijadikan forum untuk perkenalan antara pendidik dengan siswa. Pendidik memberikan orientasi mengenai tujuan dan rencana kegiatan yang akan dilakukan siswa. Yang terakhir, membangun suasana kebersamaan. Membangun kebersamaan siswa di dalam kelompok adalah gampang-gampang susah apabila pendidik mampu memfasilitasi peserta didik untuk membangun kebersamaan dengan paksa diri. Selanjutnya, materi yang terakhir akan disampaikan oleh saudara Faris. Baik, saya Muhammad Faris Rizkila akan menjelaskan manfaat iklim kelas yang positif. Iklim kelas yang positif memberikan peluang dalam mencapai hasil kegiatan belajar mengajar secara optimal. Menurut Novan, iklim kelas yang kondusif dapat memberikan sumbangan positif, yakni yang pertama, peserta didik merasa betah di kelas sehingga angka bolos sekolah dapat diminimalisasi. Yang kedua, peserta didik antusias belajar di kelas. Antusiasme peserta didik tersebut dapat memotivasi mereka dalam belajar sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar. Yang ketiga, dengan iklim kelas yang kondusif, peserta didik akan mematuhi segala tata tertib kelas secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak lain, khususnya guru. Baik, yang selanjutnya yakni indikator iklim kelas. Yang pertama, hubungan di dalam kelas terjalin dengan baik. Yang kedua, dikodifikasikan dan terpajangnya tata tertib bagi para peserta didik di ruang kelas dan di lingkungan sekolah secara umum yang setiap saat dapat dilihat peserta didik. Yang ketiga, pendidik mengajar dengan baik. Dan yang keempat, semua pengguna kelas merasakan kepuasan terhadap iklim kelas yang ada. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.